Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Come back with warahmatullahi me. wabarakatuh. Some says I'm Jacob. Good morning, everyone. And today I'm gonna explain about a simple grammatical in English. But don't hesitate to ask me everything that you want to ask me after this. And of course, because this pandemic, we can study together in our class as usual. So I want you to try to open this video and listen to my explanation. Now I'm gonna use my language, it's in Indonesia, so more please start to understand about phrase. Phrase di dalam bahasa Indonesia, phrase itu disebut dengan frasa. Nah, jadi phrase itu susunan kata yang tidak berpola atau tidak mengikuti rumus subjek sama verb. Makanya subjek verb di sini dicoret. Pada dasarnya phrase atau frasa di dalam bahasa Indonesia dia memiliki rumus tersendiri di dalam bahasa Inggris, yaitu modifier, head modifier. Modifier yang di depan di sebelah sini disebut dengan pre-modifier, sedangkan yang di belakang head itu disebut dengan post modifier. Nah, secara keseluruhan saya akan menjelaskan tentang phrase itu dulu. Yang pertama, pengertian dari phrase yaitu susunan kata yang tidak berpola subjek sama verb, yang memiliki pola tersendiri atau rumus tersendiri. Form, modifier, head modifier. Sekali lagi, modifier yang di depan disebut dengan pre-modifier, sedangkan modifier yang di belakang disebut dengan post modifier. Contohnya di sini ada exaggeration. Kalau di dalam bahasa sekolahan disebut example, sebenarnya EG itu bukan EG, is not example. We used to use EG, it means exaggeration. Exaggeration itu contoh sama dengan example. Diambil dari serapan bahasa Latin, exemplification. Okay, well, this one, red car. Red car, yaitu susunan kata dari red and car. Red tersebut kelas katanya adjektif, car tersebut dia kelas katanya noun, kata benda. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya benda dulu baru dijelaskan oleh sifatnya, bendanya didahulukan baru sifatnya. Mobil dulu baru merah, mobil merah maksudnya mobil yang berwarna merah. Tapi di dalam bahasa Inggris ada pola inversion, it means pola susun balik. Di dalam bahasa Indonesia kata benda didahulukan baru sifat, tapi di dalam bahasa Inggris kata benda diakhirkan sedangkan sifat didahulukan. Jadi ada yang menjelaskan dulu baru ada yang dijelaskan. Red car, red di sini kelas katanya adjektif, car di sini kelas katanya noun. Sedangkan adjektif di sini menjadi modifier atau penjelas. Car, noun, nounnya sebagai head, inti yang dijelaskan. Nah, red car bukan berarti kalau ditranslate ke dalam Indonesia bukan merah mobil, tapi mobil merah atau mobil yang berwarna merah. Okay guys, if you want to translate into English, jika kalian ingin translate ke dalam bahasa Inggris, jangan menggunakan pola atau gramatikal bahasa Indonesia diinggriskan. Itu tidak bisa. Jadi kalau untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris, maka kita harus tetap mengikuti aturan-aturan structure in English, grammatical in English. Jadi nggak bisa kalian mobil merah karena mobil itu bahasa Inggrisnya car, merah itu red. Jadi kalau misalnya kita translate menggunakan bahasa kita atau tata bahasa kita, jadinya akan karet.
karet itu salah dalam structure itu sudah jelas salah, walaupun nanti seandainya lawan bicara kalian atau partner kalian akan memahami dalam speaking, dalam kutip masih speaking ya, untuk bercakap-cakap itu nggak apa-apa, tapi that's informal. Kalau kita membahas tentang masalah structure, maka translate tersebut keliru. Jadi kita harus mengikuti tata tertib aturan grammar di dalam bahasa Inggris. Jadi bukan karet, tapi red car. Kemudian di sini ada black bug. Jangan diartikan hitam kumbang, tapi kumbang hitam atau kumbang yang berwarna hitam. Nah, begitu pula ketika mau mentranslate kumbang hitam di dalam bahasa Inggris, jangan mengikuti pola bahasa Indonesia. Kumbang bug, hitam black. Jadi bug black salah, tapi yang benar black bug. Kita analisa dulu. Black di sini kelas katanya adjective, bug di sini kelas katanya noun atau tidak. Nah, adjective ini hanya bisa menjelaskan terhadap noun. Nanti sebenarnya phrase ini contohnya dari noun phrase, cuma saya mau menjelaskan tentang phrase-nya dulu atau frasa dulu. Bukan dalam bahasa Indonesia disebut dengan frasa, maka saya beri contoh yang sederhana. Like bug, black adjective dia sebagai penjelas atau modifier, kemudian bug ini noun atau sebagai inti yang dijelaskan. Sini ada catatannya ya, not passive modifier itu sebagai penjelas, modifier penjelas, head itu inti yang dijelaskan. Jadi ingat ya, kalau ada modifier itu disebut dengan penjelas, kalau head inti yang dijelaskan. Kemudian ada noun phrase. Jadi beberapa dari frasa itu ada banyak, kurang lebih ada 9. Tapi untuk saat ini saya menjelaskan noun phrase dulu, karena untuk membuat teman-teman semua paham dengan mudah bagaimana sih menggunakan bahasa Inggris sederhana di dalam speaking atau writing. Jadi saya jelaskan just ini dong. Oke, kita balik ke noun phrase. Tadi kita sudah tahu phrase, susunan kata yang bermakna, yang tidak mengikuti pola subjek atau verb. Karena subjek verb itu ketika dalam sebuah kalimat tersusun adanya subjek sama verb, maka itu disebut dengan sentence. Dan itu sentence itu bukan phrase. Jadi nggak boleh phrase mengikuti pola subjek verb. Oke, noun phrase, frasa yang headnya berupa noun. Frasa yang headnya berupa noun. Head itu inti yang dijelaskan, balik lagi ya, head ya. Head itu yang dijelaskan atau inti yang dijelaskan. Noun phrase yaitu frasa, susunan kata yang bermakna yang headnya berupa noun. Berupa noun, yang dijelaskan itu harus noun. Nah, formnya modifier head. Modifiernya itu pakai yang pre-modifier karena di sini rumusnya hanya modifier plus head. Modifiernya di sini yang bisa menjelaskan tentang noun, khusus untuk noun penjelasnya itu adalah adjective, this one. Headnya noun. Ya, simply great ya. Humble friend. Nah, dari humble friend ya, teman yang rendah hati, bukan friend humble, jadinya humble friend. Sekali lagi saya tekankan pada kalian, untuk teman-teman yang ingin writingnya bagus, jangan sekali-kali mentranslate Indonesia menjadi bahasa Inggris tapi mengikuti translate Indonesia. Misalnya ke jam, ke itu biasanya identik dengan to ya. Kalau jam, watch. Jadi kalau misalnya kamu ke jam, you are to watch, salah ya. Itu ada aturannya sendiri. Ke jam itu cruel, dan dia termasuk word, termasuk kata. Jadi nggak bisa kita mentranslate semau kita sesuai dengan
bahasa Indonesia yang kita paham. Di sini untuk noun phrase, ingat sekali lagi headnya harus berupa noun, terus kemudian sorry my friend. Jadi ingat ya, modifiernya berupa adjektif, headnya berupa noun. Di sini ada humble friend. Humble kelas katanya adjektif. Tugas katanya, kelas kata itu ini kedudukan katanya. Tapi kalau tugas kata dia sebagai apa? Nah, di sini sebagai penjelas, yaitu di dalam bahasa Inggris disebut dengan modifier. Friend kelas katanya noun, tugas katanya head. Humble friend. Humble friend. He is my humble friend and she is a humble friend. Jadi bisa seperti itu ya nanti. Jadi ingat ya, modifiernya harus berupa adjektif, headnya harus berupa noun. Itu disebut dengan noun phrase. Nggak bisa kalian mentranslate friend humble. Walaupun nanti teman-teman kalian atau partner kalian akan paham kalau kalian bilang friend humble, maksudnya teman yang rendah hati, itu nanti akan diketawakan kalian pastinya di situ ya. Akan kelihatan bahwasanya kapasitas bahasa Inggris kalian masih sangat non basic. Tapi untuk praktek, it's only for practice, that's okay. You can practice as much as you can, as easy as possible to make a conversation with your friends. That's okay. But I hope you use a simple grammatical in English. Okay, the next one. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sentence. Sentence itu kalimat sederhana. Kalimat sederhana, kalimat sempurna. Di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Inggris pun juga sama, tapi dalam bahasa Inggris disebut dengan subject verb. Kenapa di sini hanya ada subject verb, tidak ada objeknya? Karena menurut saya itu sebagai opsi, pilihan. Kalian bisa meletakkan objek atau bisa tidak. Karena nanti di dalam bahasa Inggris juga ada yang dinamakan intransitive verb yang tidak butuh objek, atau transitive verb yang butuh objek. Di dalam bahasa Arab biasanya ada yang disebut dengan mutaaddi. Ada mutaaddi sama apa? Nah, ada fi'il lazim, ada fi'il mutaaddi. Kalau lazim tidak membutuhkan objek, kalau mutaaddi membutuhkan objek. Oke, balik lagi ke sini. Di sini ada catatan ya. Untuk membuat daily activity, kegiatan sehari-hari, gunakan simple present. Dengan catatan kenapa? Present, dari kata present itu saat ini ya. Di sini ada bentuk verbal yang predikatnya berupa verb. Kalau nominal, predikatnya berupa anggota to be, is atau am atau are. Jadi kalau di sini nanti harus bertemu dengan pre-complement. Apa sih pre-complement? Pre-complement itu tiga pelengkap, yaitu ada adjective, ada noun, ada adverb. Tapi tidak semuanya dipakai. Bisa saja nanti ketemu dengan adjective, bisa saja ketemu dengan noun, atau bisa saja nanti hanya ketemu dengan adverb saja. Nah, using, kegunaan untuk simple present, there are 4 uses. Ada 4 penggunaan ya. Yang pertama ada habitual actions. Habitual actions ya, bisa disebut dengan kebiasaan ya, kebiasaan yang sudah biasa kalian lakukan. Contohnya di sini ada I always. Dari kata always ini berarti menunjukkan dia terbiasa, selalu. I always wake up early. Saya selalu bangun pagi. Kalau early, it's mean it's still morning, sangat pagi ya, early. Subuh lah mungkin atau pagi buta.
Kemudian simple present bisa digunakan dengan kalau kalian mau bikin kalimat terus kemudian itu menyangkut dengan kalimat yang menunjukkan general truth. General truth itu kebenaran umum ya. Di Indonesia juga begini, di Amerika, di Australia, di London, di Oxford, Melbourne, atau Singapura, yang lainnya juga sama. Misalnya di Indonesia dikatakan the ice is cold, es dingin. Amerika juga mengakui kalau es itu dingin. Itu namanya general truth, atau the sun shines from the east. Matahari terbit dari timur. Oh sorry, bukan sign tapi rises. The sun rises from the east. Di sini ada ability. Ability itu kemampuan. Kalimat yang menunjukkan kemampuan, maka dia digunakan dengan simple present. Jadi kalau di dalam kalimat itu ada kalimat yang mengarah pada kemampuan seseorang, maka kita gunakan simple present. Misalnya, I can speak English. She can speak English. He runs fast. Saya bisa bicara bahasa Inggris. Terus, she can speak English. Dia bisa bicara bahasa Inggris. He runs fast. Dia berlari dengan cepat. Dia dapat berlari dengan cepat. Bisa berlari. He can run fast. Dia bisa berlari dengan cepat. Atau he runs fast. Dia berlari dengan cepat. Kemampuan, ability, maka dia gunakan dan dia simple present. Selain daripada itu jangan ya. Kemudian something happen at present atau present. Something happen at present or present ya. This one, something happen at present, sesuatu yang terjadi pada masa saat ini, atau present. Present itu ya saat ini artinya. Kemudian di sini contohnya something dia I do my homework. Misalnya dia karena pada saat ini saya mengerjakan tugas PR, maka saya menggunakan simple present. Subject kemudian do ini dia bisa menjadi auxiliary, bisa menjadi ordinary. Dia menjadi ordinary kata kerja utama dengan satu syarat, ketika dia hanya ada satu dalam sebuah kalimat. Ada satu verb. Ketika ada dua verb, maka do ini akan menjadi auxiliary. I do my homework. Saya mengerjakan PR saya. She is here. Dia di sini. Nah, ini ketika kalian menemukan kalimat saya mengerjakan PR saya, atau dia di sini, atau mereka di sini dalam keadaan present, maka kalian harus menggunakan simple present. Simple present dalam bentuk verbal, rumusnya atau formnya subject verb SES, verbal. Kalau untuk nominal, subject is am or three complement. Complement itu ada 3. Kalau nggak adjektif nanti bisa noun atau adverb. Bisa disingkat dengan ana. Complement ana. Ana, adjective, noun, adverb. Contohnya misalnya yang nominal seperti she is here. She di sini subject, is sebagai ordinary verbnya atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan predikat yang berupa anggota to be, maka di sini sudah jelas. Oh, berarti ini ketika setelah ada complement here di sini kelas katanya dia adverb. Nah, karena dia complement, maka ini kalimatnya nominal. She is here. They are here. Mereka di sini. Nah, dengan catatan harus menggunakan masa present. Alright. Jadi guys, if you want to make your daily routine, I tell you daily routine. It means like habitual actions. Just use simple present, right? Don't forget it. Or
something happened at present, you can use simple present. Or general truth, for example, everyone says that the oceans is deep. Laut itu dalam. Nah, itu kan sudah menjadi general truth, kebenaran umum. Banyak yang mengakui bahwasanya samudra itu dalam, maka digunakanlah simple present. Ini kegunaannya ya. Kemudian next selanjutnya. Jadi ketika kalian sudah bisa phrase atau non phrase kemudian simple present secara sederhana, I guess I forgot. You are going to easy when you speak English with your friend and practice wherever you are and with whoever. You just use a simple grammatical use, as simple as possible when you try to explain something to your friends. But the point is only practice. When you practice, you grow up. You never practice, no pain, no gain, right? Okay, the next one. I'm sorry, so dirty and it's so dark, right? Yeah. Sorry, I have no more. Okay, the next one. Ketika kita menceritakan sebuah cerita atau pengalaman, gunakan simple past. Nah, dari kata past itu artinya lampau yang telah berlalu. Ada sedikit catatan yang saya nggak bisa catat di sini, I'm sorry. Jadi di dalam British ketika menggunakan arti telah itu menggunakan subject, have, verb three. But in American they used to simple past. Jadi di dalam British jika ada kalimat mengandung mana telah, biasanya di dalam speaking British akan menggunakan have, subject have plus ketiga. Tapi di dalam American they used to use simple past. Mereka sering menggunakan simple past. Misalnya saya sudah minum, I drank coffee, drink. I drank coffee. Tapi di dalam British I have drunk coffee. Jadi itu penggunaannya ya. Makanya jangan kaget kalau setiap orang sering menggunakan simple past ketika mereka ngobrol sama kalian, dan itu menunjukkan arti telah. Berarti mereka menggunakan American, right? Oke, lanjut. Sorry, it's too long. Really sorry. Extremely sorry. Well, ketika menceritakan sebuah cerita, the story that you want to tell to your friends, it's always past. Suatu cerita yang akan kamu ceritakan pada teman kalian itu selalu masa lampau. Jadi di dalam simple past sendiri sebenarnya bagiannya ada 4. Simple past, past continuous, past perfect continuous. Sebenarnya ada 4. Tapi make it simple. When you try to speak English with your friend, make it simple. Ya, buat sederhana saja. Ketika kalian mencoba untuk ngobrol sama teman kalian, gunakan yang sederhana saja. Simple past. The point you tell some story. Yang penting pokoknya the point, pokoknya yang penting you tell some story. Kamu bercerita sebuah cerita. Cerita itu pasti pas. Nggak usah pakai past continuous yang menunjukkan sedang terjadi di masa lampau. Ribet nanti. Bagus tapi make it simple. If you can use a simple one, it's easy to practice, easy to understand, easy to speak with your friends. Ketika kalian menggunakan hal yang sederhana, itu mudah dipahami, mudah diucapkan, gampang lah. Dan saran saya,
jangan melihat hasil. Seseorang ada di level up, mereka sudah melewati masa-masa sulit. Jadi bagaimana kalau saya ingin bisa bahasa Inggris dengan cepat? Kata kuncinya rajin and always practice. Study hard and always practice. That's it. Jadi rajin, belajar yang rajin dan selalu praktek. Itu kuncinya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang simple past. Biasanya saya sama I usually smoke with my friend, but I'm sorry I can't. I know this content will be negative content when I smoke in front of you. I'm sorry. Okay, simple past, subject, verb to. Verb to itu cuma ada di Indonesia ya, sebenarnya disebut dengan past tense. Past tense, it means dua. Dua itu apa sih? Verb dua itu perubahan dari verb satu kemudian menjadi verb dua dan tidak. Ada irregular sama regular. Secara sederhananya saya tidak akan menjelaskan itu karena terlalu lama ya. Saya harap kalian mencarinya. Atau mungkin pembahasan kedua akan ada di the next video yang untuk meraih subscribes. No. Alright guys, subjek kedua ini rumusnya verbal. Kalau subjek was plus word terus kemudian pre-complement. Sorry, di sini were, I miss this all bad. Sorry, were. Subject was word pre-complement. Ini kalimat nominal. Oke, kita merujuk pada contoh secara langsung. Oke guys, untuk time signalnya simple past itu ada yesterday, 2 days ago, last week, 3 days ago, last month. Bisa today, siang ini atau tadi siang. Today bermakna tadi siang akan masuk simple past time signalnya. Atau this morning, ketika dia bermakna tadi pagi, maka dia akan masuk kepada time signalnya simple past. Terus apa lagi ya? Ketika jatuh setelah when, setelah possession atau preposition when, ketika. Karena ketika menunjukkan kata ketika itu biasanya dia diikuti oleh cerita. Ketika aku masih kecil, when I was young, my mom always, kata always pakai simple present. My mom always loves me. When I was young, ketika aku masih kecil, my mom always, kata always karena always itu merujuk pada habitual actions, maka dia menggunakan simple present. My mom always loves me. Ibu saya selalu cintai saya. Up to now, sampai sekarang. Okay, the next one, contohnya di sini Esi Gracia, Simply Gracia, I did my duty. Jangan semua O dibaca A. Up to you, up to you tulisannya, tapi bacanya up to you. Tapi di sini duty jangan dibaca duty. This is my duty. No, that's incorrect pronunciation. So I want you listen to me carefully. I did my duty. Walaupun tidak ada this ya, walaupun seandainya cuma I did my duty, cuma saya mengerjakan tugas saya. Ketika kalimatnya seperti ini, berarti indikasinya dia sudah lampau, sudah terjadi. Tapi di sini saya kasih contoh this morning untuk memberikan penjelasan bahwasannya this morning bukan untuk simple present saja, dia bisa untuk simple past dengan catatan this morning bermakna tadi pagi, bukan pagi ini. Kalau pagi ini this morning,
I drink coffee. Pagi ini saya minum kopi. Kalau this morning I drank coffee, berarti tadi pagi saya minum kopi. Nah, this morning pakai did di sini. I did. Did dari kata do. Keduanya did, ketiganya done. Do, did, done. Ya, mirip-mirip lah sama tasrif. Kalau kalian anak pesantren pasti paham tentang tasrif ya. Ada tasrif, betul, ada istilah. Nah, did di sini dia menunjukkan dua atau past tense dalam bahasa Inggris. Maka kalau jangan diartikan saya telah mengerjakan tugas tadi pagi, jangan. Tetap diartikan saya mengerjakan tugas tadi pagi, karena ada kata tadi pagi, this morning, itu berarti sudah bermakna telah. Jangan saya telah mengerjakan tugas tadi pagi, bilang aja langsung ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, saya mengerjakan tugas tadi pagi, karena ada verb 2 di sini, did, yang mengarah pada simple past. Oke. Kemudian di sini ada contoh lagi. The next example. She slept at 9 o'clock. Dia tidur jam 9. Nggak cukup ya. Misalnya 9 o'clock this morning. Sorry, I can't. 9 pagi misalnya jam 9 pagi. Dia sudah. Misalnya kalian berceritanya pas sore atau malam, maka ini sudah pas, waktunya sudah lama. Maka dia bukan pakai verb SES lagi, bukan she sleeps, tapi she slept. She slept at 9 o'clock. Tetap bukan telah tidur, tapi tetap dia tidur pada jam 9 this morning, tadi pagi misalnya. I put my phone here. Nah, sir, bagaimana ini kok verb 1 put ini irregular verb yang tidak beraturan. Untuk verb 1, verb 2, dan verb 3 nya irregular verb itu tidak digunakan ed, d, no ed or ied. Jadi bukan berakhiran d atau ed atau ied, tapi dia memiliki bentuk sendiri, makanya disebut dengan irregular verb. Oke. Jadi verb 2 dari put ya tetap put, verb 3 nya juga tetap put. I put my phone here. Ini sedikit pronunciation. T sounds, suara T di dalam American ya sounds, T sounds biasanya, tapi kebanyakan orang Amerika itu gunakan T sounds, menggunakan suara T langsungnya. I put my phone here. Tapi kalau I put my phone here, tapi kalau American, British, dia biasanya pakai glottal sounds untuk daerah-daerah tertentu. Install dia jadi glottal sound itu suara petikan T di leher kayak gitu. Jadi bunyinya bukan I put lagi, tapi I put my phone here. I put my phone here. Okay, that's all for me. Thank you. Don't forget, guys, keep practicing. Try to make daily activity for today and practice with your friends. That's okay. You can read your book and you can practice. Gak apa-apa. Kalian bisa baca buku sambil praktek. The point is practice. If you have a million times practicing English, speak English with your friends, you have a skill, you have a habit. If you have a habit, this one is automatically sounds by your own. Just speak up. Okay, well, thank you. Cheers. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.